Good morning, student. How's life? Feel great, okay? I hope so too, and so do I. Today is the last chapter in semester 1. Okay. Ini adalah pelajaran terakhir di semester 1. Okay. More attention because this is the last. Okay, until we have a test, UAS. Okay. Lebih memperhatikan ya materi-materi yang sudah lewat karena kita akan menjelang UAS. Get good score, I hope so too. And then keep spirit in your study. Even though masa ini sulit ya, tapi kalian tetap terus belajar semua mata pelajaran, khususnya bahasa Inggris. Oke. Saya berharap nanti ujian kalian dapat nilai yang terbaik. Baca kembali materi-materi yang sudah. Oke. Send the report, kumpulkan semua laporan, tugas-tugas, ataupun project kepada Miss dan guru-guru yang lain, according to your study. Okay. Let's join to our material today. More attention for the slides. Okay, I give you many. Present perfect tense. Okay. Today our material is present perfect tense. Or you can say perfect. English lesson grade 9. The title in your book, we have been to an open home. We went there last Sunday. Chapter 8, still by me, Mr. Ellie. I'm Ellie or Miss Ellie. Basic competence in our material today is, okay, there are 3.6, menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, teks interaksi, transaksional, lisan dan tulis yang melibatkan tindakan, memberi meminta informasi terkait keadaan atau tindakan kegiatan, kejadian yang sudah atau telah dilakukan, atau terjadi di waktu lampau, dikaitkan dengan keadaan sekarang, tanpa menyebut waktu terjadinya secara spesifik atau khusus, sesuai dengan konteks penggunaannya. This is kategori keterampilan. Oke. Di sini ada kata profesionalnya, siswa mampu menerapkan fungsi sosial. Oke. But the other one, untuk ini adalah kategorinya adalah keterampilan. 4.6 menyusun teks interaksi transnasional lisan dan tulis secara pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait dengan keadaan tindakan kegiatan, kejadian yang sudah atau telah dilakukan, terjadi di waktu lampau, dikaitkan dengan keadaan sekarang tanpa menyebut waktu terjadinya secara khusus atau spesifik, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar sesuai dengan konteks. Ini adalah kategorinya adalah keterampilan. Oke. Ngerti ya, anak? Next, purpose or goal, tujuan dari materi kita. We will learn to communicate past happening. Dalam kurung pada waktu yang lampau, which is relative to the present moment. Pada saat ini, in order. Oke, maksudnya apa ya? Kita akan belajar mengkomunikasikan kejadian di waktu yang lampau. Tapi relasinya atau berhubungan pada saat ini, in the moment present. Untuk, in order, to share information with others. Berbagi informasi kepada others, orang lain. To report the past happening to others. Melaporkan kejadian masa lalu kepada orang lain. The last one, to give an explanation. Memberikan penjelasan. Jadi ketiga ini adalah tujuan yang kita bahas pada chapter ini. Oke, the expression of present perfect tense. Ungkapan-ungkapan apa saja yang ada di dalam present perfect tense atau yang untuk lampau.
pada sesi ini. Oke, kita lihat. Already. Yes, you can follow me from your seat. Boleh ikuti dari bangku. Oke. Just. Never. Ever. Recently. Lately. For. Signs. Okay. What the meaning? I hope you know. Saya harap kalian tahu ya arti-artinya ya. If you find difficult word, okay, open your dictionary to help you. Okay, kalau kamu ada kata-kata sulit untuk mengartikan ini atau nanti yang slide selanjutnya, bukalah kamus kalian. Okay. Sering-seringlah membuka kamus. Ya, kalau ada kata sulit, never give up, jangan menyerah, tetapi more diligent ya, lebih rajin lagi untuk membuka kamus. Okay, present perfect tense, more deep, we discuss, but our title today, or topic today, present perfect tense. Terdiri dari 3 huruf ya, tiga kata, present, perfect, and tense. Okay. Apa saja sih yang ada di dalam present perfect tense? Kita lihat. The first definition of present perfect tense. Apa sih definisi atau arti atau maksud dari present perfect tense itu? In English, I will read for you. The present perfect tense is a tense which describes an event that occurred before a specific time in the past but still continues today. This tense consists of a combination of the verb or before a specific past time and the present timeline. Okay, or confused ya? Si bahasa Inggrisnya. Okay, I give you the meaning. In Indonesia, present perfect tense adalah suatu tense yang menggambarkan suatu kejadian terjadi sebelum satu spesifik waktu di masa lalu tapi masih berlanjut sampai sekarang. Tense ini terdiri dari gabungan aspek perfect sebelum satu spesifik waktu di masa lampau dan bingkai waktu present. Jadi ada 2 kalimat tenses atau kata kerja yang dikombinasikan atau dipadukan menjadi satu kalimat. Oke, dalam bentuk lampau tapi relasinya masih ada hubungannya dengan sekarang ini. Okay, the function of present perfect tense, fungsi-fungsi dari present perfect tense. Kita lihat ya. Okay, there are 4 with the example grammar I give for you. The one, okay, the first, untuk menjelaskan suatu kejadian yang dimulai pada masa lalu atau past dan masih berlanjut sampai sekarang. Saya kasih dalam bahasa Indonesia ya, supaya kamu lebih mengerti. Contohnya, okay, lihat, you see. We have lived in New York for 3 days. Saya sudah tinggal di kota New York, Amerika, dalam waktu 3 tahun. Jadi sampai sekarang masih tinggal di sana. Itu namanya present perfect tense. Okay. Jadi meaningnya artinya sudah lama tinggal di sana, tapi sekarang masih. Saya studied in Melbourne since 2 years ago. Dia sudah belajar atau studi di Melbourne. Melbourne itu kota Australia ya. Sejak 2 tahun ya lalu. Sampai sekarang mungkin not finished yet, masih belajar. Oke, karena dia mungkin mahasiswa atau siswa. Second, untuk menjelaskan kejadian yang dimulai dan berakhir di masa lampau dan efeknya masih berlanjut sampai sekarang. Oke, this is the example grammar. Contohnya, Mem. Oke, I have tasted the cake. Saya telah merasakan kue itu. Sampai sekarang masih bisa menyebutkan ya. Wow, delicious, yummy. Okay. Alan is lied to all of us. Okay, Alan itu berbohong kepada kita semua. Nah, efeknya kita sekarang yang dibohongi, gitu ya. Mudah-mudahan tidak ditiru ya. Orang yang berbohong itu tidak baik. Okay, ini tadi the first, second, example grammar.
Jelas ya sampai sini ya. So far clear? I hope you clear. Okay. Di example grammar I give you the same simple ya. Jadi saya misalnya berikan itu contoh-contoh yang sangat mudah. You can write down, kamu bisa tulis lagi dengan contoh-contoh yang simple juga. Try after this sesi, kamu coba untuk menulis contoh dari pikiran kamu sendiri, pikiran atau tulisan atau gagasan kamu sendiri. Oke, yang ketiga, the third, untuk menunjukkan bahwa suatu kejadian terjadi berulang kali di masa lampau. Berulang kali di masa lampau. Contohnya, Alex has called you 5 times. Alex sudah memanggilmu sampai 5 kali. Oke. I have read the book several times. Saya sudah membaca buku itu beberapa kali. Jadi kejadiannya berulang kali di masa lampau. Oke. Bagaimana yang keempat, the fourth, untuk mengungkapkan kejadian yang baru saja terjadi atau dilakukan. Ini juga termasuk kategori present perfect tense. Example grammar. Okay. My father has just gone to the office. Ayah saya baru saja pergi ke kantor. Di sini pakai gone. Okay. Dari kata go bentuk ketiganya. Go, when gone. They have just announced the winner. Mereka baru saja mengumumkan pemenangnya. Okay. Baru saja dilakukan, baru saja dibacakan. Okay. Tapi sudah dibacakan, sudah pas, tapi baru. Okay. Itu pengertiannya ya. Okay. Jadi more attention about the function ya, kegunaannya masing-masing karena semuanya hampir mirip pengertiannya. Okay. Almost same, but different ya. Hampir sama tapi beda. Be careful about that. Hati-hati ya dengan itu ya. Oke, jadi bisa menghindari kesalahan ya. Oke, pattern of present perfect tense. Pattern is rumus, pola. Kalau bahasa Indonesianya ya. Oke, apa sih pola-pola dari present perfect tense? Oke. Kinds of pattern in the present perfect tense. Kalau kinds itu berarti macam, berarti polanya atau rumusnya there are many, more than one, ada banyak lebih dari satu, dua juga lebihnya namanya kinds. Okay. What is it? The first, using have plus verb 3, menggunakan have plus kata kerja bentuk 3. Remember ya, kalau kata kerja 1 atau F1 untuk present, yang F2 untuk past tense, kelas 8, kelas 7 sudah diajarkan. Tapi untuk F3, ini di kelas 9. Kalian lihat di dictionary atau di buku-buku paket, pola-pola pembagian tenses atau kata kerja waktu yang hubungannya dengan kata kerja. Yang kedua, the second, using have been, adjective or noun. Jadi menggunakan have tapi follow by been. Oke, not verb 3. Follow by adjective or noun. Diikuti kata sifat ataupun kata benda, tapi bukan kata kerja 3. Yang kedua, oke. Itu ya. Kita lihat. Ini ada pola. Kita lihat present perfect tense, has or have, plus follow by past participle. Jadi ada keterangannya. Nah, oke, sebelah kiri ada past, tengah present, future. Oke. Sini ada kolom, two kolom, according to the pattern. Oke, yang pertama yaitu pola verb have plus verb 3 ya. Oke. On the left side, this is from, bentuknya. In the right, present perfect tense. Ini adalah rumusnya. Jadi di sebelah kiri itu instruksinya. Oke. Di sini ada 3 form bentuk-bentuk dari rumus present tense yang memakai poin pertama yaitu verb 3. Oke, kita lihat. Form positif atau positif, tanda positif. Kita lihat untuk subjek I, you, we, they. Oke, saya, kamu, dia, dan mereka.
followed by have, followed by verb 3, object, or complement. Complement is keterangan ya. Keterangan itu ada dua, time and place. Don't forget, jangan lupa ya. Untuk objek, ya objek itu bisa orang ya, bisa benda. Oke, verb 3 adalah kata kerjanya. Jadi yang saya underline words, kata yang digaris adalah rumusnya. Oke, perhatikan. Oke, she, he, it, followed by has. Different ya dengan yang atasnya. Jadi kalau yang di luar orang ketiga tunggal atau plural, using have, menggunakan have. Tapi kalau yang dia laki-laki, dia perempuan, benda, atau binatang, dia pakainya has. Oke. Diikuti still for 3, object, and complement. Oke. So ini ngerti ya? Oke. Untuk negatif, yang namanya negatif artinya tidak ya. Kalau in English, we always put not. Kalau dalam bahasa Inggris, selalu saja memakai not untuk negatif. Atau tidak. Still, in the same subject, I, you, we, they, plus have, not. Okay. Have, not. Verb 3, okay. The other, same. Object and complement. Okay, still same. Orang ketiga tunggal, he, she, it. Followed by has, not. Verb 3, object and complement. Still different ya. Untuk pemakaian subjeknya. Jadi, have not, has not, itu tergantung subjek. Ya. Oke. How about interrogatif? Kata keterangan. Ada question mark ya. Kata tanda keterangan. Oke. Biasa, we change in the first. Oke. Have, has, kita taruh di depan ya. Ditukar. Oke. Karena untuk bertanya. Have, I, you, we, they, followed by verb 3. Object, complement. Oke, jadi jangan ada yang dibuang, hanya ditukar. Jangan lupa the last we put mark of the interrogative. Oke, has she, he, verb 3, object, complement. If you say yes, kalau kamu pertanyaan itu kau jawab dengan ya, yes, I have, atau she have. Kalau no, still subject, I has, atau they have not. Oke, mudah ya. Tapi kalian harus mengingat, you have to remember, this is the pattern, rumus. Okay, not kinematic. Tidak hanya dalam matematika ada rumus, dalam bahasa Inggris juga ada. Itu biasanya itu namanya tenses. Oke. Begitu banyak tenses. Oke. Kalau kalian mengingatnya, ini akan membantu kalian untuk menuliskan bagaimana sih tenses-tenses itu yang banyak sekali dan berbeda-beda. Example grammar. Saya kasih contohnya ya. Untuk subjeknya they ya. Tadi kan kalau they followed by have. Verb 3. Kita lihat. They have lived in Jakarta for a long time. Mereka telah tinggal. Verb 3 ya. Live. Di Jakarta untuk waktu yang lama. Mereka sudah lama sekali tinggal di Jakarta. Dia pakai have. Tidak pakai has. He has learned English for 1 hour. Mereka telah belajar bahasa Inggris 1 tahun. Okay. Maybe get a course, university. Okay. He followed by has. Baru FT. Ya. Ini untuk kategori kata kerja bentuk yang beraturan. Jadi tidak merubah. Hanya menambahkan ed. Oke, untuk kalimat negatifnya. They have not lived in Jakarta for a long time. Mereka tidak tinggal di Jakarta untuk waktu yang lama karena nyangkal atau sangkalan. Oke, next. He has not learned English for 1 hour. Mereka atau dia laki-laki, tidak belajar bahasa Inggris untuk 1 tahun yang lalu. Oke. Gimana kalimat interrogatif? Oke. Have they lived in Jakarta for a long time? Oke. Di sini jadinya benarkah mereka tinggal di
Jakarta untuk waktu yang lama? Atau benarkah dia belajar bahasa Inggris untuk 1 tahun? Oke, jelas ya? Oke, jadi perhatikan more detail each word, masing-masing kata, dan hubungkan dengan rumus tadi, pattern tadi ya. Oke, ngerti kelas? Oke, PS ada tambahan ya. Has atau have means setelah, bukan mempunyai. Kalau kamu, if you open the dictionary, kalau kamu buka kamus, has, have itu artinya mempunyai. Tapi di teks ini tidak, dia sebagai to be atau kata bantu. Karena dia sendiri sebenarnya adalah kata kerja. Artinya telah, bukan mempunyai. Ingat ya, remember ya. Oke. Kalau kalian tidak ingat, fatal akibatnya. Kalian tidak bisa mengartikan dalam bahasa Indonesia. Okay. I think this is enough for me. You try to make present perfect tense. Okay. In the assignment, Emily menginstruksikan atau menghimbau kalian untuk mengerjakan tugas ya. Ini ada 7, dicoba saja. Saya juga membuka ruang tanya jawab. If you get difficult atau kesulitan, please, kalian boleh chat in WA, okay. WA Miss Ellie atau di grup. Okay. Ada 7 soal, okay. Masing-masing sudah dalam bentuk formnya berbeda-beda ya. Seperti number 1, ini ada kalimat interrogatif. Okay. Kamu rubahlah ke dalam perfect tense, present, tapi dalam bentuk kalimat interrogatif saja. Tidak usah dalam positif dan negatif. According to the sentences ya, instruksinya C nomor 2. Nomor second ya, ini yang pakai not berarti negatif. Nomor 3 tidak ada question mark-nya, berarti juga dia ada positif. Nomor 4 positif, nomor 5 juga positif. Nomor 6 positif, nomor 7 positif. Okay. Try to do as soon as possible, as good as possible ya. Secepat mungkin diserahkan, sebaik mungkin kamu kerjakan. Okay. Thank you very much. Always do the best. Keep your family wearing mask. Okay. And see you.